Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Chandra Ardian Ventus Bawana dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 Stikomendo Kupang, kelompok 5, yang mempunyai judul website adalah tentang klinik poligigi. Hari ini saya akan mempresentasikan komponen-komponen apa saja yang saya pakai dalam website saya. Semuanya saya gunakan bootstrap dari situs w3school.com. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, hidupkan exam, jangan lupa. Kemudian kita masuk. Oke, saya logout dulu. Oke teman-teman, ini adalah tampilan pertama dari website saya. Di sini yang akan saya jelaskan adalah pertama-tama ini saya menggunakan ini kontainer, sehingga dia hanya garisnya hanya begini. Saya menggunakan div class container, makanya dia seperti ini saja. Ini kalau ini tak digunakan, maka dia akan melebar sampai samping sini. Terus dalam sini, dalam body, saya memakai ini alert. Saya pakai alert warna merah, yaitu danger. Saya letakkan di dalam body sehingga warna keseluruhannya begini. Selanjutnya di sini terdapat carousel. Di sini ada carousel yang terdiri dari 3 buah gambar. Bisa teman-teman lihat, ini ada 3 buah gambar yang saya letakkan 1, 2, dan 3. Ini adalah gambar yang telah saya letakkan dalam sini di carousel ini, dan teman-teman juga bisa menambahkan sedikit ini teks pada halaman di sini jika mau. Oke, lalu ini adalah form untuk login admin. Lalu di bawah sini ada navbar. Ini adalah navbar, dan di sini saya memakai gambar atau backgroundnya saya kasih warna ini. Tinggal kita masukkan style di samping navnya, lalu kita menambahkan gambar, yaitu background, image, kemudian pilih gambar, kemudian ditutup dengan background size .2 dan cover. Lalu setelah itu di bawah sini saya menggunakan selamat datang, menggunakan ini alert warning warna kuning, tulisannya warning. Lalu di bawah sini saya bagi menjadi 1 buah baris yang terdiri dari 2 kolom. Jadi satu baris ini saya pakai lebarnya 12, kemudian yang ini masing-masing 6 di dalamnya ini. Lalu di sini saya blok menggunakan ini KBD agar dia seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung login. Di sini di tampil ini muncul modal. Ini adalah modal untuk pengolahan data admin yang saya gunakan dari W3 School. Ini juga sama, di sini saya gunakan gambar background yang ada yang tadi saya jelaskan di header dan di footer. Kemudian di bagian bodinya saya gunakan background atau latar seperti ini, latar warna coklat. Lalu di bagian sini yang inter email ini teman-teman, ini namanya placeholder. Jadi ini ketika kita ini klik atau kita namakan apa, maka dia akan muncul di seperti begini, enter email. Ini juga sama, memakai placeholder. Lalu ini jika teman-teman lihat dia rapi seperti ini, saya menggunakan form control. Kemudian ini saya juga menggunakan required, artinya ini harus diisi untuk login. Kemudian ini juga terdiri dari username, ini ada huruf, dan di password ada huruf juga, terdiri dari angka-angka.
Oke, langsung saja kita login dulu. Di sini saya masukkan username dan di sini passwordnya dia akan masukkan sendiri karena saya sudah terlanjur menyimpannya. Kita login. Oke, ini adalah tampilan untuk form untuk admin. Ini adalah form admin. Di yang pertama ada nama, poli gigi, kemudian di sini ada beranda. Lalu kemudian di sini dia memunculkan nama si pengguna atau yang telah login. Si admin yang telah login di situ, karena saya memasukkan nama saya, maka dia akan menampilkan nama admin yang login masuk. Kemudian teman-teman kita buka data master. Nah, di data master terdapat data admin, data pasien, data perawat, data dokter. Lalu kita klik data admin ini. Nah, data admin akan tampil seperti ini. Ini jika teman-teman lihat sini ada tombol cari. Ini adalah perintah my input. Jadi dia akan mencari nama-nama yang ada di bawah sini. Misalnya saya tuliskan Romildo, maka dia akan tampil Romildo. Atau kalau misalnya namanya tidak ada, berarti tidak akan tampil. Misalnya kita tulis sembarang begini, maka dia tidak akan tampil. Ya teman-teman, di sini ini juga menggunakan modal baru lagi. Kemudian di sini ada buttonnya ada button untuk penambahan data baru dan button untuk menutup. Yang ini adalah BTN info, kemudian ini pakai BTN danger. Lalu ini modalnya, ini saya kasih medium saja, bukan yang besar XL. Ini pakai modal MD atau medium, ukurannya sedang saja. Lalu di sini ini kita pakai modal scrollingnya, jadi semua ini pakai modal scrolling, jadi bisa di scroll ke bawah jika terlalu banyak. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba klik data baru. Nah, data baru dia akan muncul satu modal baru lagi yang terdiri dari beberapa ini form yang telah saya buat. Di sini teman-teman bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 4 form untuk menambahkan data baru untuk si admin. Di sini teman-teman lihat tampilannya seperti ini. Di sini kalau di W3 School sini, sabar ya. Nah, di W3 School saya pilih di bagian input group. Lalu di sini saya pakai yang ini, large. Jadi kita copy saja ini linknya yang untuk large, default maksud saya default. Kita copy linknya terus kita ganti, maka dia akan tampil di browser seperti ini. Ini juga teman-teman, karena dia rapi seperti ini, saya menggunakan form control yang di dalamnya juga ada required. Dia harus diisi, tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Jadi semua form yang ada di sini harus diisi. Lalu ini semua nama terdiri dari huruf, kemudian ini huruf bercampur dengan ini seperti angka-angka yang lain dan beberapa simbol-simbol. Di password juga terdiri huruf, angka, dan simbol. Kemudian teman-teman di bawah sini ada buttonnya ada button warning dan button danger. Sekarang kita coba buat nama baru admin, kita tambah admin baru. Misalnya di sini namanya Bagas. Kemudian emailnya, nah maka kalau di fungsi-fungsi tadi kita sudah maka dia akan muncul seperti ini, artinya ini berhasil diisi. Kita lanjut ke email. Misalnya email di sini kita masukkan 12@gmail.com. Nomor telepon hanya bisa diisi oleh deretan angka-angka. Jadi kalau teman-teman isinya huruf, maka dia akan
tidak muncul warna hijau seperti ini, dia akan begini terus. Jadi teman-teman harus masukkan angka. Misalnya di sini 8, saya ganti yang ini saja, yang 4. Kemudian passwordnya bebas, terdiri dari huruf dan angka. Sini teman-teman bisa masukkan misalnya GS33. Lalu jika sudah, teman-teman klik simpan. Maka dia akan kembali ke indeks admin, dan sekarang kita akan cek apakah datanya sudah ada. Nah, data Bagas sudah ada di sini. Sudah sesuai. Oke, teman-teman. Ini juga ada pencarian di sini seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi, di dalam sini ada satu button, yaitu button outline. Di sini saya memakai gambar atau icon seperti ini, seperti pengaturan. Jika kita klik di dalamnya, maka ada pilihan untuk ubah dan hapus. Ini ada semacam gambar atau icon-icon yang dibuat untuk mendukung ini semacam pilihan di sini. Coba kita ubah. Misalnya Bagasnya kita kasih Bagus, bukan Bagas. Jika sudah, kita klik simpan. Kita lihat. Ya, maka dia akan terubah seperti ini. Selanjutnya teman-teman, saya membuat suatu tombol hapus untuk menghapus data admin yang ada. Sekarang kita tes hapus apakah berhasil atau tidak. Kita coba hapus. Oke, kita lihat ya. Nah, sudah tidak ada. Bagas sudah tidak ada. Oke teman-teman, itu untuk data admin. Selanjutnya kita ke data pasien. Nah, di data pasien juga masih sama teman-teman. Di sini kita masih menggunakan perintah-perintah yang sama juga. Di sini ada tombol cari, sama seperti tadi yang saya jelaskan. Di sini kita klik data baru. Nah, di sini muncul seperti tadi juga teman-teman. Apa yang telah kita buat, yaitu seperti memberikan input grup seperti ini, dan ada untuk batasan-batasan tertentu seperti masukkan huruf, masukkan simbol, dan lain-lain. Sekarang kita coba masukkan. Di sini akan terbuka satu modal baru lagi. Kalau ini saya pakai modalnya XL, ini saya pakai medium. Sekarang kita coba, karena nick terdiri dari 16 angka, jadi otomatis kalau kita masukkan huruf tidak jadi, harus masukkan angka. Sini saya rubah dengan sini saja. Namanya misalnya Koko. Alamat Bobo. Nomor telepon misalnya laki-laki teman-teman. Di sini saya memakai radio button. Lalu di golongan darah sini, ini saya menggunakan menu yang saya ambil langsung dari database, sehingga kalau diklik maka dia akan turun seperti ini. Kita pilih misalnya agama Kristen Protestan, tempat lahir misalnya tanggal lahir. Di sini semuanya saya pakai teks. Di tanggal lahir ini saya pakai date, makanya dia kalau kita klik langsung tampil begini, karena dia date tipe datanya. Misalnya dia lahir tahun November 2019 tanggal 5. Ini adalah status yang saya pakai menu untuk login langsung dari database. Kita pilih misalnya dia non BPJS. Passwordnya terserah, bisa apa saja, kita taruh sembarang coba. Lalu tanggal daftarnya kita pilih tanggal 14 misalnya. Statusnya tidak aktif. Oke. Jika sudah terisi, kita klik. Ada dua tombol di bawah sini seperti tadi. Ini button untuk simpan dan button untuk tutup. Yang ini warning, terus yang ini pakai danger. Kita klik simpan. Nah, jika sudah, maka ini sudah ada di sini. Nama Koko. Selanjutnya teman-teman, jika pilihan di sini kita bisa ubah. Nah, misalnya ini jadi Pura. Lalu kita klik simpan. Nah, Pura dia akan terubah.
ketika kita klik ini muncul satu modal baru, yaitu modal small atau ukurannya sangat kecil tapi dia scrolling. Jadi teman-teman bisa tambahkan seperti ini, dia modalnya scrolling. Oke teman-teman, sekarang kita tes hapus ya. Oke, kita pilih tombol hapus icon sampah ini, dia akan kembali ke indeks admin. Kita lihat Koko sudah tidak ada lagi, kita tutup. Selanjutnya perawat. Untuk perawat juga masih sama seperti yang tadi. Ketika buka perawat muncul satu modal baru, yaitu modal XL yang cukup besar, dan juga tentunya scrolling. Karena dia memanjang ke samping, maka scrollingnya ke samping. Kalau dia turun ke bawah, maka dia akan ke bawah juga. Selanjutnya di sini ada tombol pencari seperti biasa, yaitu my input. Kita masukkan nama, misalnya Ana, maka akan muncul Ana. Tapi jika kita masukkan nama yang lain, tidak akan muncul sama sekali. Selanjutnya kita tambah data baru. Ini kita bisa masukkan ini nama untuk si pasien ini. Ini muncul modal baru, itu modalnya small saja. Kita coba misalnya 9, nama Elsa, emailnya elsa@gmail.com, agama Buddha, telepon tempat lahir misalnya Lotte, tanggal lahir, passwordnya bebas teman-teman, status tidak aktif. Kita klik buttonnya ini, ada 2 button seperti biasa. Sekarang kita lihat. Nah teman-teman, di sini ada muncul nama Elsa dengan detailnya di sini dengan semua yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita coba ubah ini teman-teman, kita bisa ubah ini jadi Sabu, lalu kita klik tombol simpan. Kita lihat, maka di sini akan terubah. Oke teman-teman, saya hapus coba. Kita lihat sudah hilang. Oke, selanjutnya dokter. Nah di sini dokter ada 2 juga, masih sama seperti tadi teman-teman. Ketika kita klik dokter, maka yang muncul adalah satu modal baru, modal medium, kemudian scrolling juga. Lalu di sini ada tambah button untuk menambah data baru, tuh ada button untuk tutup. Kita bisa klik tambah data baru. Di sini kita masukkan biodatanya, misalnya di sini gimana, kemudian namanya siapa, Ayu, alamat siapa, emailnya Ayu gmail.com, teleponnya di sini. Profilnya saya gunakan menu untuk ambil langsung dari database, maka dia akan tampil seperti ini. Di sini kita pilih perhatian gigi, kemudian di tanggal lahirnya kita pilih tempat lahir, misalnya Keva, agama Islam, pengalaman praktek misalnya biasa saja, lalu passwordnya kita masukkan, status tidak aktif. Kita klik simpan teman-teman, dia akan login kembali untuk indeks admin. Kita buka. Nah ini Ayu sudah ada. Lalu ada pilihan untuk rubah dan hapus. Ini
memakai perintah button outline, makanya kalau kita sentuh warnanya akan berubah jadi biru seperti ini. Di sini ada my input untuk mencari data. Kita ubah coba di sini Kuanino. Kita klik simpan, maka akan terubah alamatnya. Sekarang kita hapus. Oke, sudah. Sekarang kita ke pelayanan. Ini rekam medisnya, kita nanti bahas di dokter, karena dokter yang bisa mengakses ini, admin tidak bisa. Jadi kita buka yang kegiatan saja. Di kegiatan ini ada untuk kegiatan, misalnya di sini saya tambah tanggal 5 sampai tanggal 23. Judulnya gigi. Isinya di sini semuanya saya pakai teks, teman-teman. Ini akan ada modal baru muncul dan semua ini form control tentunya. Di sini isinya saya tulis sembarang tahan, status tidak aktif. Kita pilih simpan. Kita lihat. Nah, ini sudah ada. Kita ubah juga bisa. Akan muncul satu modal baru. Jika kita klik ubah, akan muncul modal baru. Lalu kita hapus saja. Sekarang kita lihat sudah berhasil. Oke, teman-teman, selanjutnya maaf teman-teman, laptop saya agak sedikit lambat. Kita akan pergi ke pilihan yang berikut, yaitu cetak laporan. Di bagian admin ada satu ini cetakan. Di sini kan navbar. Di sini saya buat untuk drop downnya. Kalau teman-teman mau lihat drop downnya model seperti apa, di sini ada gambar seperti ini, agak menurun. Itu adalah drop down yang terdiri dari sub menu di dalamnya. Di sini karena diminta untuk membuat 15 laporan, di sini ada data admin 3 laporan, data pasien 4, 5, 6, 7, 8, 9, sudah 9, kemudian data perawat 10, 11, 12, 13, kemudian data dokter 14, 15, 16, 17, dan yang terakhir laporan data kegiatan yaitu 18 laporan. Semuanya terdiri dari laporan keseluruhan, laporan berdasarkan periode, dan laporan berdasarkan NIK atau email-email tertentu. Oke teman-teman, kita masuk, klik laporan, drop down yang pertama akan ada muncul 5 pilihan drop down. Di bawah sini ada sub menunya masing-masing. Kalau kita klik salah satu dari sini, maka dia akan tampil modal small seperti ini. Di dalam modal small seperti ini sudah terdiri dari 3 buah button, yaitu button block yang menggunakan warna warning atau kuning. Kemudian satu button untuk tutup, yaitu button danger. Di sini kita buat file laporannya di satu file baru untuk PHP, lalu kemudian kita akan hubungkan dengan file yang ada di indeks admin tersebut, sehingga ketika kita klik di indeks admin seperti di sini, dia akan masuk ke file laporan yang kita buat baru. Contoh laporan data admin seluruh, saya klik. Nah, maka dia akan menampilkan semua data admin yang telah terdaftar di dalam database website ini. Kita
kembali teman-teman. Selanjutnya kita lihat menurut email, laporan data admin menurut email. Ini ketika kita klik di menurut email teman-teman, akan muncul satu modal baru, yaitu modal small. Di sini kita akan dikasih form untuk masukkan email yang terdiri dari placeholder, dan saya gunakan form control untuk agar muncul gambar begini. Kemudian di bawahnya ada button submit untuk cetak. Misalnya teman-teman, di sini saya menggunakan email saya, berarti dia akan mencetak nama saya. Kita klik cetak teman-teman. Dia akan pindah ke form baru, dan di sini akan muncul ini nama, email, telepon, dan status saya. Untuk ID-nya terisi otomatis, jadi tergantung. Oke, berarti ini jadi. Selanjutnya teman-teman, kita pilih yang berdasarkan email dan juga nomor telepon. Jadi di sini berdasarkan dua sub, yaitu email dan nomor telepon. Kita klik di sini, masuk ke modal baru, yaitu ada form control dan juga placeholdernya yang saya tulis email dan nomor telepon. Kita masukkan email, misalnya Chandra, lalu kita masukkan nomor telepon saya, kemudian klik button untuk submit atau cetak ini teman-teman. Nah, di sini dia hanya mencetak nama saya sendiri karena yang dipanggil, dan di situ adalah nama saya sendiri dan email dan nomor telepon saya. Maka dia akan munculkan nama, ID, dan telepon. Yang ini kita buat otomatis di Dreamweaver. Bukan buat otomatis, buat secara manual menggunakan ini tabel yang kita buat dan sudah kita buat di video saya sebelumnya. Oke teman-teman, di bawah sini juga ada laporan data pasien. Kita klik, maka muncul satu modal baru yang berisi tentang laporan data pasien yang diurut berdasarkan seluruh sampai yang paling bawah. Di sini kita lihat untuk laporan data pasien seluruh, ini buttonnya saya pakai button block, jadi dia panjang seperti ini. Kita klik. Nah, akan tampil seluruh nama pasien yang ada dalam sini. Yang ada di database. Kemudian di bawah menurut NIK. Di sini kita masukkan NIK. Misalnya NIK-nya ini. Ada modal baru, dan di sini ada placeholder yang dinamakan NIK. Kita masukkan, lalu klik yang ini, cetak. Button yang saya buat. Nah, maka dia akan munculkan NIK dari yang kita masukkan tadi. Dia akan muncul seperti ini. Dia akan tampilkan begini. Dia akan munculkan, ketika kita hanya masukkan NIK, dia akan tampilkan nama, ID, alamat yang kita buat secara manual menggunakan sebuah tabel yang ada di Dreamweaver. Oke teman-teman, kita pergi ke NIK dan alamat. Ketika klik, muncul satu modal baru juga yang dibuat form control, dan juga ada placeholdernya, yaitu NIK dan alamat. Saya buka dulu database saya karena saya tidak hafal alamatnya. Pasien. Oke, di sini 567 Liliba. Saya ambil ini. Kita kembali ke sini. Kita masukkan 567 dan alamatnya Liliba. Kalau berhasil, dia akan mencetak nama Sino. Nah, berhasil teman-teman. Karena NIK dan alamat yang dimasukkan sesuai dengan nama Sino di bawah sini, maka dia akan tampil dalam tabel seperti ini. Oke. Selanjutnya
menurut NIK dan tempat lahir. Di sini ketika kita klik maka akan muncul modal baru, yaitu modal small saja yang terdiri dari form control, dua form, yaitu form NIK dan tempat lahir, yang di dalamnya ada saya masukkan script form control dan placeholder menurut nama masing-masing. 567 tempat lahir, misalnya Sino, tempat lahirnya apa? Kupang, kita klik cetak, maka Sino akan ditampilkan. Oke teman-teman, lalu tanggal lahir kita masukkan NIK-nya, kemudian di sini tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahir tanggal 2 bulan 3, tanggal 2 bulan 3, sini. Kalau betul dia akan mencetak Sino. Ya, betul, dia akan mencetak Sino. Oke, kurang lebih semuanya sama seperti itu, teman-teman. Sini kita lihat berdasarkan jenis pasien. Di sini kita masukkan Sino punya juga, teman-teman. Di sini misalnya dia kan BPJS. Kita masukkan ini akan muncul modal baru small. Lalu di sini ada menu yang terdiri dari BPJS dan non BPJS yang saya ambil langsung dari database. Kita pilih BPJS karena ingin mencetak Sino. Klik cetak, maka dia akan tampil seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya data perawat. Kita pilih data perawat, dia akan tampilkan seluruh data perawat yang ada. Sampai teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita buka data perawat. Di bawahnya berdasarkan NIK, kita klik maka akan muncul satu modal baru, yaitu terdiri sama seperti tadi, yaitu satu form yang di dalamnya ada placeholder yang terdiri dari form control juga. Kita masukkan misalnya 456. Ini adalah NIK dari perawat yang bernama Kimi. Jika betul dia akan mencetak nama Kimi. Betul. Kita kembali teman-teman. Ini di sini misalnya di sini berdasarkan di sini laporan data kegiatan teman-teman. Di sini saya buat berdasarkan satu periode tertentu, artinya di tanggal sekian sampai tanggal sekian dia akan mencetak aktivitas yang terjadi atau deskripsi atau berita-berita yang ada dari tanggal itu sampai tanggal yang ditentukan. Misalnya di sini saya buka kegiatan, kita lihat dulu. Nah, kita pilih teman-teman 24 April sampai 27 April. Kalau betul maka dia hanya akan mencetak satu dengan judul ini. Ini saya buat saja teman-teman karena hanya sebagai contoh. April 24 sampai tanggal 27 April. Oke, kita klik cetak button ini. Nah, maka dia akan menampilkan satu saja teman-teman, karena kegiatan yang terjadi dari tanggal 24 sampai tanggal 27 hanya ada satu kegiatan. Oke. Sekarang kita lanjut seperti biasa. Tanggal lahir. Di sini tanggalnya Kimi, tanggal lahirnya tanggal 12 bulan 4 2020. Ini teman-teman terdiri dari form control juga, dan tentunya di sini saya gunakan tipe data date
yang bagian sini, terus di atas ini teks date, maka dia klik, dia akan muncul kalender seperti ini. Tanggal 12 April. Oh ya betul, 12 April. Kita klik cetak, button yang ada di sini ini adalah submit untuk mencetak. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Akan tampilkan Kimi dengan dia akan tampilkan nama, email dan sebagainya ketika kita hanya memasukkan nick dan tanggal lahir. Di sini sebenarnya bisa kita atur untuk menampilkan apa saja yang kita mau, teman-teman. Tapi di sini saya memilih untuk menampilkan semuanya. Kita pilih kembali dulu. Oke, selanjutnya teman-teman kita pilih dokter. Coba kita pilih laporan dokter seluruhnya. Ini dia akan munculkan semua dokter yang ada di sini di dalam database. Kurang lebih masih sama seperti biasa, teman-teman. Ketika buka dia akan mengeluarkan satu modal yang tipenya small. Coba kita berdasarkan tempat lahir. Kita lihat dulu data dokter. Masukkan NIK 543, tanggal lahir apa tadi, tempat lahir, tempat Kupang. Kalau Kupang dia akan mencetak Maria. Nah, tadi apa nicknya? 543. Kita cari 543. Oke, kita harus copy, teman-teman. Tempat lahirnya Kupang. Jika betul dia akan mencetak Maria. Klik cetak. Akan dia bawa ke tamu. Ya, betul teman-teman. Di sini ada tabel yang kita buat secara otomatis dengan menggunakan menampilkan tabel secara all record. Artinya semua rekaman tabel ditampilkan ketika kita memasukkan dua buah sub yang akan kita cari tahu, misalnya nick tadi dengan tempat lahir. Kembali, lalu tanggal lahir sekarang di sini kita masukkan weekend tadi, tanggal lahirnya Maria tuh tanggal 18/93. Kita klik cetak, teman-teman. Seperti biasa, modal dua form yang terdiri dari tipe data teks dan date. Oke teman-teman, di sini sudah muncul nama Maria dan biodata lain yang kita perlukan. Kita kembali. Nah teman-teman, untuk yang admin saya rasa sudah habis untuk saya jelaskan. Selanjutnya kita pindah untuk ke indeks. Kita ada tombol logout yang saya sudah buat. Kita tekan, maka dia akan kembali begini. Oke, sabar, kita buka untuk teman-teman. Di sini kita lanjutkan untuk halaman indeks pasien. Ini adalah halaman untuk pasien. Kita pilih login. Ini masih sama seperti yang admin tadi. Yang pertama ada kontainer, kemudian bodinya terdiri dari ini alert danger, kemudian di bawah sini ada ini carousel yang sama, navbar, dan juga nanti ada drop down yang kalau kita login akan muncul karena kita batasi dengan hak akses. Kemudian di sini ada untuk selamat datang, kita menggunakan ini alert sukses, jadi warnanya akan hijau. Lalu di bawah sini ada grid 1 buah baris. Saya buat grid 1 buah baris yang terdiri dari 1, 2, 3, ada 3 kolom, jadi masing-masing kolom ini lebarnya 4 agar pas 12. Taruh ini untuk pasien. Seperti biasa di sini di bagian header dan footer dan body, di bagian header dan footer ada gambar yang style yang seperti saya jelaskan memakai background image tadi.
Kemudian di bagian username dan password, di sini saya gunakan form control agar tampilannya lebih bagus, dan di dalamnya ada placeholder sehingga akan tampil enter password, enter email. Kemudian saya gunakan required, artinya harus diisi sebelum melakukan login. Kita coba login. Nah, di sini pasien hanya bisa mengakses satu data, yaitu data pasien sendiri. Ini kurang lebih data pasien di sini. Ketika kita klik maka muncul drop down pertama, satu data submenu pasien. Dia akan tampil seperti ini. Modal baru dengan modal medium. Kemudian scrolling modal tentunya. Lalu di bawah sini ada my input untuk bagian pencarian seperti yang di indeks admin. Lalu ada button outline atau pengaturan untuk ubah dan hapus yang terdiri dari icon-icon. Kemudian di bawah sini ada button untuk menambah data baru. Lalu bodinya saya kasih background seperti coklat warna ini. Ini tentunya modal scrolling juga. Di sini seperti biasa kita bisa menambahkan data baru, kita bisa mengisi biodata pasien yang ada seperti yang tadi ada di data admin. Kita sudah membuatnya terlebih dahulu tadi. Kalau kita klik maka muncul modal baru, modal medium tentunya. Lalu ini semua menggunakan form control agar tampilannya lebih bagus. Oke, kita close. Karena tadi sudah kita coba di admin. Sekarang kita coba pilihan untuk ini, kita ubah yang R ini menjadi nama. Lalu kita klik simpan. Kita lihat ubah. Nah, ini ada di sini. Sekarang kita hapus. Klik hapus, maka dia akan terhapus. Coba ini seperti ada kesalahan sedikit. Kita lanjut teman-teman. Kemudian yang berikutnya data perawat. Data perawat juga masih sama. Ada kontainer, ada alert, dan ada navbar yang terdiri dari login. Sama seperti tadi, masih sama. Kita login dulu. Ketika kita klik maka akan tampil modal untuk memasukkan nama. Di sini placeholder tentunya dengan required. Kita masuk dulu. Kita klik login, buttonnya button info. Oh, sabar, sepertinya bukan ini untuk apa tadi pasien. Oh, untuk perawat. Untuk perawat. Di sini 456. Oh, 456 dulu. Kita klik maka muncul seperti ini modal baru 456. Kita copy saja untuk punya Kimi. Kemudian passwordnya copy. Dan login. Save. Ada sedikit kesalahan teman-teman, sabar. Oke, saya baru ingat teman-teman, ternyata ini memakai email bukan nick. Jadi kita copy emailnya bukan nick teman-teman.
Ini yang sudah sini kita login, maka selamat datang Kimi. Tadi saya copy nih, bukan email, seharusnya email. Di bagian navbar ada muncul pilihan untuk drop down. Yang pertama, menu pertama untuk pasien seperti biasa. Ketika kita klik, ada modal besar yang ukurannya Excel sepertinya ini, terdiri dari header, footer, dan body yang saya buat dalam satu background yang beda di bagian body. Kemudian form control semuanya ada dua tombol, yaitu button warning dan button danger. Sama seperti fungsi yang tadi, kita klik untuk simpan, tapi kita tutup saja dulu. Di bagian sini ada fungsi ubah dan hapus, kita bisa mengubah, dan juga alamat OS simpan akan terubah. Kita coba hapus. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi saya buka salah file, makanya pas hapus dia tidak jadi. Kita pilih menu drop down selanjutnya, yaitu rujukan dan poly. Di sini ketika kita klik, maka muncul modal baru seperti biasa. Tambah data, ada form control. Di sini terdiri dari menu di bagian ini, dan sini juga menu status rujukan, tinggal kita bisa isi, dan kita klik simpan atau insert record ini. Kita tutup teman-teman. Poly juga sama, di sini hanya terdiri dari dua, yaitu nama poly dan ID klinik. Di sini ketika kita klik ini bisa juga untuk menambahkan, dan di sini ada tombol ubah dan tombol hapus. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke dokter. Di sini dokter, kita buka dulu untuk dokter 543 untuk Maria. Kita pilih login. Maka otomatis terisi. Di sini muncul modal dan button, terus dengan background header dan footer yang sama. Kita pilih login, maka akan tampil adminnya seperti ini. Selamat datang Maria. Di sini juga masih sama seperti kolom-kolom sebelumnya, yaitu ada carousel, ada alert dan container. Yang ini alert di dalam bodinya, kemudian ini navbar, kemudian ada drop down untuk navbar di bagian pelayanan. Di sini dokter bisa mengakses rekam medis. Di rekam medis juga masih sama, ada pilihan untuk ketika kita klik, misalnya kita rubahin jadi Irfan, lalu update record, maka ini dua-duanya akan berubah jadi Irwan. Seperti biasa, misalnya ada tombol hapus untuk menghapus, tambah data baru yang terdiri dari modal small, kemudian scrolling, dan di sini tipe datanya date. Kemudian di bawah sini ada menu, langsung kita connect dari database. Ini semua memakai form control. Ada menu juga di sini. Lalu semua tipe di sini teks kecuali ini yang date tanggalnya. Oke. Nah teman-teman, kurang lebih begitulah tampilan website saya dan form-form yang saya pakai dari W3 School. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.